Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan para asatid, para guru, para alim ulama, guru ngaji, wabil khusus akhina fillah walillah al-ustad Guru Al-Haj Muhammad Rafiansyah. Beliau senior ulun, senior saya ketika berada di Jawa Timur. Yang saya hormati serta saya muliakan Kiai Haji Ghafir Mujib. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Junaidi, Bapak Sekcam, Bapak Kepala Desa, tokoh agama, Kepala Takmir Masjid Al-Muhajirin, dan grup hadrah daripada Irmas Ikatan Remaja Masjid Al-Muhajirin, dan bapak-bapak guru-guru yang saya tidak bisa menyebutkan nama beliau satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada mereka sedikit pun. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta saya muliakan, tadi kita dengar bersama lantunan ayat suci Al-Quran dari Guru Ahmad Junaidi. Suaranya merdu. Di antara bapak-bapak, ibu-ibu ada yang tertidur, kepalanya geleng-geleng. Kenapa? Karena menikmati. Terkadang ada di antara kita menginginkan, ya Allah, coba seandainya saya punya suara seperti itu. Alangkah bahagianya. Terkadang bapak-bapak, ibu-ibu, yang kita ingini, yang kita harapkan dari orang lain, padahal orang yang kita harapkan itu pun juga mengharapkan seperti apa yang kita miliki. Artinya, maka kita senantiasalah menjadi hamba yang bersyukur. Yang kita inginkan pada orang lain, terkadang orang lain itu menginginkan apa yang ada pada kita. Maka jadilah hamba yang bersyukur. Di malam hari ini kita hadir di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada tujuan lain agar di hari kiamat nanti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenal kita sebagai umatnya, termasuk orang yang dikenal oleh baginda Rasul. Karena tidak ada yang bisa memberi syafaat di hari kiamat di hadapan Allah kecuali baginda Rasul. Ana awwalu syafi'in wa musyaffa'. Kata baginda Rasul, hanya akulah nanti di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat, dan syafaatku diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita senang dengan datangnya bulan Ramadan saja. Ibu-ibu, kalau kita gembira dengan datangnya bulan Ramadan, jasad kita diharamkan oleh Allah tersentuh api neraka. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu 'alan nar. Kata baginda Rasul, siapa orang yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, bukan senang datang bulan Ramadan, oh enggak bisa nyantai di bulan Ramadan, belum waktunya makan sudah kue tersedia di meja, di depan, di atas, di dapur ya.
Bukan seperti itu. Senang gembira dengan datangnya bulan Ramadan karena bisa beribadah. Ibadah sunnah dilipat ganda menjadi wajib, yang wajib dilipat ganda menjadi 70 wajib. Ini diharamkan jasad kita tersentuh api neraka. Bagaimana kalau kita senang dengan datangnya bulan Ramadan? Yang mana bulan Ramadan tidak bakalan ada, tidak bakalan hadir tanpa lahirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasul, "Man addama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Siapapun orang di antara umatku yang senang dan gembira mengagungkan hari kelahiranku, maka ingat, di hari kiamat aku yang akan menjadi penolong dia. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketika kita di dunia memiliki masalah, beberapa banyak permasalahan yang kita hadapi, pasti kita mencari orang yang bisa menolong kita. Di hari kiamat nanti, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i wa dzalika yaumut taghabun. Hari yang mana kita akan dikumpulkan oleh Allah dan seluruh manusia akan menyesali bapak-bapak, ibu-ibu atas apa yang telah mereka perbuat semenjak hidup di dunia. Berbagai masalah dan hisab, perhitungan amal yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, kita akan meminta orang yang bisa menolong kita. Dan yang bisa menolong kita tidak ada lain, hanyalah Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita orang yang beriman, orang yang cinta kepada Rasul, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang memeluk agama Islam, beriman kepada Allah, senang dan gembira dengan lahirnya baginda Rasul. Apakah akan disia-siakan oleh Allah begitu saja? Hasya wa kalla. Tidak mungkin Allah sia-siakan. Kita sering mendengar di dalam ayat Al-Quran nama Abu Lahab. Bapak-bapak, ibu-ibu pernah tahu enggak dengar Abu Lahab? Abu Lahab itu, ibu-ibu, dikatakan dalam kitab Jala'ul Afham, kenapa dinamakan Abu Lahab? Lahab li isyraki wajhihi, karena wajahnya itu memancarkan cahaya, tampan. Tapi ketampanan tidak bermanfaat kalau di dalamnya tidak ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istrinya yang bernama Ummu Jamil. Apa artinya Jamil? Perempuan yang cantik. Kecantikan tidak bermanfaat kalau tidak didasari cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Abu Lahab, orang yang kaya raya, pekerjaannya banyak, tokonya banyak, punya istri yang cantik, punya pangkat yang tinggi, karena benci kepada baginda Rasul, dinas oleh Allah di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabi wa tabba. Celaka Abu Lahab, neraka Abu Lahab, sengsara Abu Lahab, kata Allah. Ma'auna anhu maluhu wa ma kasab. Bukan hanya Abu Lahabnya, harta dan pekerjaan-pekerjaan, bahkan pangkatnya Abu Lahab tidak bisa memberi manfaat kepada Abu Lahab. Terus apa yang akan diberikan oleh Allah kepada Abu Lahab? Dengan kekayaan, dengan ketampanan, dengan harta, dengan pangkat, sayasla naran dzata lahab. Abu Lahab akan dibakar oleh Allah di dalam neraka Allah. Tidak hanya itu saja, wamra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya Abu Lahab yang sering membawa kayu bakar. Untuk apa dia membawa kayu bakar? Kayu bakar di belakangnya adalah kayu yang berduri. Untuk apa? Untuk mengganggu jalannya baginda Rasul datang menuju masjid. Abu Lahab dikatakan punya istri yang bernama Ummu Jamil, mendapat gelar hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Artinya orang yang menebar fitnah, hebat menebar fitnah, sial semuanya. Kenapa? Karena tidak ada baginda Rasul, padahal pamannya Rasul.
Padahal saudaranya Abdullah, ayahnya baginda Rasul. Tapi karena tidak beriman dengan Rasulullah, tidak ada yang bermanfaat bagi dia. Cuman satu bagi Abu Lahab, ibu-ibu. Ini perlu kita pikirkan. Kafir, memusuhi baginda Rasul, ingin membunuh baginda Rasul. Di dalam kitab Sahih Bukhari diceritakan, pamannya Nabi yang bernama Abbas, adiknya Abu Lahab, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah bermimpi melihat kakaknya Abu Lahab. Cerita kepada Rasul, ya Rasulullah, al-barihah, tadi malam aku bermimpi melihat Abu Lahab. Kata baginda Rasul, bagaimana keadaan dia wahai sahabatku Abbas, wahai pamanku Abbas? Annahu fi adzabin syadid. Dikatakan Abu Lahab di dalam keadaan siksaan yang sangat pedih. Disiksa ibu-ibu, disiksa bapak-bapak. Bayangkan. Kemudian kata Abbas, sahabat Abbas kepada baginda Rasul, aku bertanya ya Rasulullah, kaifa haluka ya Abu Lahab? Bagaimana keadaanmu wahai Abu Lahab? Anni fi bi'sati halah. Dikatakan aku wahai Abbas di dalam keadaan yang tidak baik, di dalam keadaan yang jelek, disiksa oleh Allah. Akan tetapi aku diberikan keistimewaan satu oleh Allah. Setiap hari Senin, dengar ibu-ibu, setiap hari Senin azabku diringankan oleh Allah. Jari jemariku ini mengeluarkan air dan aku bisa meminum air dari jariku itu dengan sepuasnya. Air yang sangat segar. Tidak pernah ada riwayat penghuni neraka diberikan keringanan siksa oleh Allah kecuali hanya satu, Abu Lahab. Kemudian sahabat Abbas bertanya kepada Abu Lahab, bimanil tadalika ya Abu Lahab? Dengan apa engkau dapatkan derajat itu wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab cerita, padahal orang yang dinas celaka oleh Allah dalam Al-Quran. Pernah di hari Senin, aku memiliki budak Thuwaibah al-Aslamiyah. Dia datang dari rumah Sayyidatuna Aminah dalam keadaan tergesa-gesa. Datang ke rumahku. Ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, busralak, kabar gembira bagimu. Engkau memiliki keponakan wahai Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab bertanya, Bu, keponakanku laki-laki apa perempuan? Maka dijawab oleh Thuwaibah al-Aslamiyah, laki-laki wahai Abu Lahab. Laki-laki wahai Abu Lahab. Karena kalau orang Arab itu, Bu, kalau mendapat kabar gembira dengan anak perempuan, wajahnya langsung hitam. Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswaddan fahuwa kadhim, kata Allah. Orang kafir Quraisy itu kalau diberi kabar gembira punya anak perempuan, wajahnya langsung hitam marah. Karena tidak suka. Karena ketika itu tidak ada nilai keutamaan dan kemuliaan bagi perempuan. Perempuan dilecehkan begitu saja. Datanglah Islam, perempuan dimuliakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mendapat kabar gembira ini, langsung Abu Lahab berkata kepada Thuwaibah, wahai Thuwaibah, karena kabar gembira aku punya keponakan laki-laki. Bukan karena keponakan punya bakalan jadi rasul, bukan. Tapi karena dia senang punya keponakan laki-laki. Kalau di zamannya baginda Rasul, orang punya anak perempuan itu dibunuh. Kalau di zaman Nabi Allah Musa, kalau punya anak laki-laki akan dibunuh oleh Fir'aun. Karena Fir'aun ketika itu mendapat kabar gembira, mendapat kabar dari penyihirnya bahwasanya akan terlahir di tahun ini seorang anak yang akan menggulingkan kerajaannya Fir'aun. Maka Fir'aun berinisiatif, Bu, siapa yang anak laki-laki terlahir di tahun itu akan dibunuh hidup-hidup. Nabi Musa pas ketepatan lahir di tahun itu, para prajuritnya Fir'aun masuk ke rumah Nabi Musa mencari-cari. Mau apa? Membunuh Nabi Allah Musa dalam keadaan masih kecil.
Maka ada air kuali yang mendidih di rumahnya Nabi Musa. Dibuatlah, dimasukkanlah oleh ibunya dalam air yang mendidih itu ibu-ibu. Nah, ditutup, dicari. Namanya Nabi, sudah sunatullah, tidak bakalan celaka. Dijaga oleh Allah. Direbus bu, Nabi Musa direbus sama ibunya. Ketika dicari tidak ketemu, maka pulanglah para prajurit tadi bahwa di rumah itu tidak ada memiliki anak laki-laki. Ketika Nabi Allah Musa selamat, maka dilarutkanlah oleh ibunya di sungai Nil supaya tidak ketemu prajuritnya Fir'aun, supaya tidak dibunuh. Diletakkanlah di dalam peti, wa alqaitu alayya mahabbatan minni walitusna ala aini. Kata ibunya, dibacakan ayat itu supaya yang memandang anaknya tadi cinta dan senang. Hati-hati ibu-ibu, jangan salah makai ya. Ini ayat Al-Quran ini. Supaya cinta. Wah, Masya Allah, hanyutnya bayi Nabi Musa tadi ke tempatnya Fir'aun sama istrinya. Dilihat ada peti dibuka, anak kecil. Langsung senang Fir'aun lihat anak kecil. Padahal ini yang bakal menggulingkan kerajaannya. Diambillah anak tadi. Ternyata ketika diambil langsung menarik jenggot Fir'aun sangat keras. Kata Fir'aun, ini anak ini berbahaya wahai istriku. Ini yang akan menggulingkan kerajaanku nanti. Kata istrinya apa? Istrinya kan orang beriman. Siapa namanya istri Fir'aun bu? Siti Asia. Ya, Siti Asia. Kata Siti Asia apa? Wahai suamiku, ini kan anak kecil, belum punya akal. Kata Fir'aun, kalau begitu baik. Kalau kamu mengatakan dia tidak punya akal, anak kecil, ayo kita coba. Kita pilih antara korma dan bara api. Maka ibu-ibu ditaruh korma dan bara api. Kata Fir'aun apa? Kita pilih, apabila anak ini memilih korma, kubunuh sekarang juga. Tapi apabila memilih bara api, kita rawat anak ini. Ternyata ketika ditaruh Nabi Allah Musa, nujuknya dalam keadaan merangkak menuju korma. Antara jamrah wa tamrah. Kata malaikat Jibril apa? Jangan kesini, kau akan mati wahai anak. Ayo Firo. Ayo balik sedikit ke sebelah kanan. Maka ke sebelah kanan diambillah bara api dimakan. Makanya Nabi Allah Musa itu dalam riwayat berbicaranya sedikit agak pelan. Makanya doanya dalam Al-Quran apa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani. Itu doanya Nabi Allah Musa. Setiap mau berbicara Nabi Musa berdoa seperti itu. Memakan bara api. Akhirnya Nabi Allah Musa selamat. Kerajaan Fir'aun tumbang di tangannya Nabi Allah Musa. Ini termasuk keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kemudian kita lanjut ke cerita Abu Lahab tadi. Kata Abu Lahab, wahai Suwaibah, karena kabar gembira yang engkau berikan kepada aku mau memberikan kamu permintaan. Permintaan apa saja yang engkau inginkan akan aku kabulkan wahai Suwaibah al-Aslamiyah. Maka dikatakan oleh Suwaibah, wahai tuanku, berhubung saya seorang budak, tidak ada permintaan yang saya ingini kecuali saya ingin menjadi orang yang merdeka. Apa kata Abu Lahab? Kalau begitu wahai Suwaibah, engkau merdeka. Langsung Suwaibah ke rumahnya Aminah, wahai Sayyidatuna Aminah, aku akan merawat anakmu dalam keadaan ikhlas. Berkat anakmu, aku dijadikan orang yang bebas dari perbudakan. Berkat baginda Rasul, memberi kabar-kabar gembira berkat baginda Rasul, berkat lahirnya baginda Rasul yang seorang budak menjadi merdeka. Abu Lahab menjadi ringan azabnya di hari Senin. Kenapa? Senang punya anak laki-laki, punya budak dimerdekakan, itu saja. Bahkan Habib Umar mengatakan,
Gad basyarat Thuwaibatun sayyidaha Abalaha bin a'takaha farhana. Lam yansahaliquna lahu farhatahu wa bil mustafa wa bidal hadithi atana. Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Hadza ma'al kufri. Fa kaifa bi farhatin min dhi fuadi imtala imana. Dikatakan oleh Habib Umar ketika Thuwaibah memberi kabar gembira kepada Abu Lahab dengan memiliki anak keponakan laki-laki, dimerdekakan Thuwaibah oleh Abu Lahab. Allah lam yansah khalikuna lahu farhatahu. Tuhan kita, Pak, tidak melupakan senangnya Abu Lahab dengan memiliki keponakan laki-laki. Annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi. Azabnya Abu Lahab diringankan oleh Allah setiap hari Senin. Kenapa? Li farhatihi. Karena senangnya Abu Lahab dengan lahirnya Nabi Muhammad. Hadza ma'al kufri. Ini Allah perbuat untuk orang kafir. Fa kaifa bi farhatin min dim fuadi imtala imana. Bagaimana yang senang itu kita. Kita sekarang hadir di tempat ini merayakan lahirnya baginda Rasul. Senang dan gembira kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak bakalan Allah sia-siakan senangnya kita di malam hari ini. Hadza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min dim fuadi imtala imana. Bagaimana yang senang itu orang yang iman kepada Allah, umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebanggaan bagi kita, Bu. Senang diadakannya acara di malam hari ini seperti hari ini. Maka janganlah tahun ini diadakan. Adakanlah setiap tahun di tempat ini. Minta kepada Allah kita di malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua dilapangkan, diluaskan rezeki yang halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan lapangan usaha yang banyak oleh Allah untuk kita. Supaya tahun depan kita bisa merayakan hari baginda, lahir baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kembali. Amin ya rabbal alamin. Ini senangnya Abu Lahab. Bagaimana kita yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya patuhilah Nabi kita Nabi Muhammad. Nurutlah terhadap perintah Nabi kita Nabi Muhammad. Al-Imam Busiri rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitab Burdah beliau, Bushra lana ma'syaral Islam, inna lana minal inayati ruknan gaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akrami ruslikunna akramal umami. Bushra lana ma'syaral Islam. Kata beliau apa? Kabar gembira, bersyukur kita dijadikan oleh Allah orang Islam, wahai orang Islam. Kita tidak pernah minta dijadikan orang Islam. Dijadikan oleh Allah nikmat yang begitu besar. Nikmat memeluk agama Islam. Kata Allah apa? Inna dina indallahil Islam. Setelah baginda Rasul lahir, terutus menjadi nabi dan rasul, tidak diterima oleh Allah agama lagi di sisi Allah kecuali agama Islam. Maka kata Allah apa? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal wahai orang-orang Islam kecuali dalam keadaan Islam. Habib Abdullah bin Ali al-Haddad beliau mengatakan dalam kitab beliau Nasaihu Dunia, lan yakdir insan an yumita nafsahu alal Islam walakin gad ja'alallahu lahu sabila. Kita manusia umat Islam yang sudah memeluk agama Islam, tidak ada satupun orang yang bisa mewafatkan dirinya secara pasti dalam keadaan Islam. Tidak ada. Memang itu adalah anugerah dari Allah. Tapi kata beliau, sudah dijadikan Allah jalannya agar kita bisa wafat dalam keadaan Islam. Memang kita tidak bisa mewafatkan diri kita dalam keadaan Islam, tapi jalan untuk meninggal dalam keadaan Islam sudah dibuatkan oleh Allah. Jadi jangan kita menjauh dari Allah. Sebenarnya bukan Allah yang jauh dari kita, kita yang menjauh dari Allah. Kata Allah dalam Al-Quran apa? Wa idza sa'alani ibadi anni
Wa idza sa'alaka ibadi anni gharib. Ya. Kalau hambaku bertanya tentangku, kata Allah, katakan wahai Muhammad bahwasanya aku dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni gharib. Aku dekat, kata Allah. Yang menjauh itu kita, ibu-ibu. Yang menjauh itu kita. Maka kata Allah, ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku Allah akan mengabulkan doa orang-orang, doa hamba-hambaku, tanda kutip apa? Idza da'an, kalau mereka meminta. Ibu-ibu kalau setelah sholat mintanya apa? Pernah meminta enggak sama Allah? Apakah di HP saja? Semoga hari ini dapat rezeki yang banyak, Rek. Di status. Masa status bisa ngabulkan doa? Status itu ibu-ibu jangan di status saja. Doa panjatkan kepada Allah. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Allah akan mengabulkan doa kalau kita berdoa. Apa yang mau dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak pernah meminta sama Allah? Terkadang jangankan mau mendoakan anak kita, diri kita sendiri saja tidak pernah kita tadahkan tangan kepada Allah. Ayo kita tadahkan tangan kepada Allah untuk kita, untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita. Tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ibu-ibu. Tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Allah yang menciptakan bahasa. Nah, oleh karenanya minta sama Allah. Terkadang kita bakhil sama diri kita sendiri, tidak mau minta sama Allah. Terkadang mau pingin hajat dikabulkan, mudahan hajat saya kabul seperti ini, hajat saya ini kabul, tapi tidak pernah minta sama Allah. Mintanya sama WA saja, status. Bahaya loh WA itu. Kalau ibadah-ibadah kita nampakkan terus di WA, akhirnya nanti kita pengen dipuji orang lain. Pernah ibu-ibu, ini perlu didengarkan. Bapak-bapak perlu didengarkan. Dikatakan dalam kitab Irsyadul Ibad, kitab Fawaidul Mukhtarah, pernah Sufyan Ats-Tsauri itu jalan bertamu ke rumah orang yang baru datang haji. Yang baru datang haji. Biasa kan kita seperti itu. Wah, ini banyak oleh-olehnya ini. Ketika sampai air Zam-Zam. Ya. Ketika orang haji banyak yang bertamu, bukan pengen mengambil berkah, minta doanya orang haji. Padahal doanya orang yang baru datang haji itu cepat diterima loh. Dikabulkan oleh Allah. Salah kita yang berniat, pengennya apa? Oleh-oleh. Akhirnya jadi Rita Sugiarto nanti. Pengen oleh-oleh. Ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri bertandang ke rumah orang ini, sang suami berkata ibu-ibu kepada sang istri. Dengarkan ini. Sang suami berkata kepada sang istri, wahai istriku, coba kita jamu Sufyan Ats-Tsauri ini dengan talam yang kita bawa ketika haji pertama. Bukan, jangan engkau keluarkan haji talam yang kita bawa di haji yang kedua. Berarti orang ini pengen memberi kabar kepada Sufyan Ats-Tsauri kalau dia sudah 2 kali haji. Alhamdulillah bisa tawaf. Status. Alhamdulillah haji yang kedua. Alhamdulillah bisa hadir majelis. Tujuannya siapa? Biar fulan tahu, biar ini tahu, biar kelihatan aku orang saleh. Sufyan Ats-Tsauri, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Miskin hadzal rajul. Kasihan orang ini. Yufsidu thawab haji bihadzal qaul. Dia hancurkan, dia rusak pahala hajinya hanya sekedar ucapan talam saja. Tujuannya untuk apa? Biar Sufyan Ats-Tsauri tahu kalau dia sudah melaksanakan haji 2 kali. Wahai istriku, kita jamu Sufyan Ats-Tsauri dengan talam ketika kita datang haji yang pertama, bukan haji yang kedua. Nyaring,
sambil kedengaran daripada Sufyan As-Tsauri. Ini perlu kita pikirkan. Ketika kita mau memajang status, apakah kita mau orang mengambil manfaat dari kita? Apa hanya kita sekedar pengen diketahui orang saja? Oh, saya hadir majelis zikir biar orang tertarik hadis majelis zikir. Ini bagus. Maka perbaharui niat. Ketika memajang status, perbaharui niat. Bukan memajang statusnya yang salah, tapi niatnya yang keliru. Ini perlu kita perbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah beruntung memiliki agama Islam. Pondasi kita minal inayati ruknan gaira munhadimi. Kita memiliki ruknan, pondasi, memiliki rukun, memiliki tiang yang sangat kokoh yang tidak bisa dihancurkan. Siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghaira munhadimi. Tidak bisa dihancurkan. Artinya setiap kita meniti kehidupan ini ibu-ibu, kalau kita berpegang teguh dengan baginda Rasul, kita tidak akan pernah goyah. Tidak pernah tertarik dengan bujuk rayunya tetangga. Oh, kamu mau kemana? Mau hadir salawatan. Oh jangan, di samping kok ada orkes. Ayo, yang mana? Oh, pondasi saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya punya pondasi Rasul. Kalau sudah tertanam kecintaan kepada baginda Rasul, maka tidak tertarik dengan selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Imam Busiri, lamma da'allahu da'ina li ta'atihi. Ketika Allah memerintahkan kita agar kita taat kepada baginda Rasul. Bayangkan, Allah yang memerintahkan kita taat kepada baginda Rasul, bukan baginda Rasul sendiri. Baginda Rasul tidak menginginkan cinta kita. Baginda Rasul tidak menginginkan pujian kita. Baginda Rasul sudah dipuji oleh Allah. Fasubhanallahu wa ta'ala min malikin aujada nuran nabiyha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min tini lazib wa arada fakhrahu alal asya wa hadha sayyidul anbiya wa ajjalul asfiya wa akramul habaib. Ketika Allah menciptakan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditaruh di tanahnya yang akan diciptakan Nabi Adam, di sulubnya Nabi Adam. Diciptakanlah manusia seluruhnya. Fa'arada fakhrahu alal asya. Allah banggakan Nabi Muhammad alal asya. Asya ini kullu ma siwallah syai'. Ya, kalau kita belajar ilmu tahu, a'raful ma'arif itu ma'rifat paling ma'rifatnya isi ma'rifat itu adalah lafaz Allah. Wa angkaru nakirah paling nakirahnya isim nakirah. Paling umumnya kosakata itu di dalam bahasa Arab itu adalah lafaz syai'un. Syai' ini artinya sesuatu. Surga masuk syai', neraka masuk syai', malaikat masuk syai', dunia masuk syai', duit, harta, mobil, sawit, tanah, semua masuk syai'. Maka Allah banggakan nur Nabi Muhammad di hadapan syai'un, seluruh yang ada di muka bumi ini. Apa kata Allah? Wa hadza sayyidul anbiya wa ajjalul asfiya wa akramul habaib. Ini loh Sayyidul Anbiya yang bakalan jadi pemimpin seluruh para nabi. Wa ajalul asfiya, paling agungnya orang-orang pilihan. Wa akramul habaib, dan paling mulianya kekasihku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibanggakan oleh Allah. Untuk apa lagi baginda Rasul membanggakan pujian kita? Dimuliakan dan dipuja-puja oleh Allah. Untuk apa pujian kita kepada baginda Rasul? Tidak ada lain untuk kita, agar kita menjadi selamat. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, apa sih Allah tuju Allah jadikan baginda Rasul terlahir ke dunia ini? Tidak ada tujuan lain untuk mengangkat derajat kita sebagai manusia, untuk memuliakan kita di hadapan Allah. Berkat kelahiran baginda Rasul, kita menjadi umat baginda Rasul. Bi akrami ruslikunna akramal umami. Berkat lahirnya baginda Rasul dan Nabi yang mulia, menjadilah kita umat baginda Rasul yang mulia.
Kita ini tidak pernah meminta kepada Allah dijadikan umat Rasul. Nabi Musa itu loh, Nabi Musa bapak-bapak. Pernah Nabi Musa itu minta kepada Allah. Apa permintaan salah satunya Nabi Musa? Ya Rabb, basatta hadza khaira li Ahmad wa ummati faj'alni min ummati. Ketika Nabi Allah Musa dibukakan alwah oleh Allah, melihat keutamaan umat Nabi terdahulu, dilihat keutamaan umat Nabi Muhammad melebihi daripada kemuliaan umat yang dahulu. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Rabb, basatta hadza khaira li Ahmad wa ummati. Engkau bentangkan semua kebaikan-kebaikan untuk Ahmad. Ahmad ini ibu-ibu adalah nama Nabi Muhammad yang terkenal di langit. Jadi para malaikat Allah itu kenal dengan Nabi Muhammad di langit itu dengan nama Ahmad. Kalau kita diberi nama Ahmad dipanggil Ahmad. Itu bedanya kita. Ahmad bagus-bagus dipanggil Ahmad. Ahmad nangka, Ahmad diwadak. Sedangkan nama Muhammad terkenal di kita, di penduduk bumi. Apa kata Nabi Allah Musa? Ya Allah, engkau bentangkan banyak kebaikan-kebaikan dan keindahan-keindahan kepada Nabi Muhammad. Dan kepada umatnya Nabi Muhammad. Faj'alni min ummati. Jadikan ya Allah, saya salah satu dari umat Muhammad. Apa kata Allah? Dikutip oleh Allah dalam Al-Quran. Inni stafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami fakhud ma ataituka wa kun minasyakirin. Kata Allah di Quran, wahai Musa, inni stafaituka 'alan nas, aku pilih engkau di antara sekalian banyak manusia birisalati sebagai utusanku, wa bikalami dan orang yang bisa berdialog dengan aku. Nabi Musa bergelar kalimullah. Fakhud ma ataituka, ambil wahai Musa apa yang sudah aku berikan kepada kamu, wa kun minasyakirin, dan jadilah engkau hambaku yang bersyukur. Artinya Nabi Musa tidak diterima sebagai umatnya baginda Rasul. Wong kita tidak meminta kepada Allah dijadikan umat Rasul, terlahir sudah dijadikan umat baginda Rasul. Nabi Musa ini pernah dimimpikan oleh Abi Hasan Asadili. Abi Hasan Asadili itu yang tarikahnya ada Asadiliyah. Beliau orang yang sangat mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam riwayat beliau itu pernah dikasih semangka sebiji, tidak dimakan. Tanya orang, wahai Abi Hasan, apakah sampeyan tidak mau makan semangka? Apakah tidak boleh semangka ini dimakan? Apa kata beliau? Enggak, dapat dimakan. Rasul pernah memakan. Cuman satu, saya tidak tahu bagaimana cara Rasul membelah semangka ini. Tidak mau kalau tidak sama dengan Rasul. Kalau kita dikasih semangka, ambil kampak langsung belah. Tidak mikir Rasul makan seperti apa, cara membelah seperti apa, mengupas seperti apa. Yang penting kenyang. Abu Hasan Asadili ini pernah bermimpi karena beliau sangat ta'aluk cinta kepada Rasul, mimpi berjumpa dengan Rasul dan Nabi Musa. Dalam mimpinya Abi Hasan Asadili ini melihat Rasulullah dan Nabi Musa. Kata Abi Hasan Asadili, Nabi Musa ini bertanya kepada Rasul, a'anta gulta ulama ummatika anbiya bani Israel. Wahai Muhammad, wahai Rasulullah, bukankah benarkah engkau yang berkata ulama umatku itu sama dengan nabi-nabi Bani Israel? Apa kata Nabi? Naam, ana gultuha. Iya, benar kata Nabi. Saya yang memang berkata seperti itu. Setiap perkataan itu wahai Muhammad ada buktinya. Coba hadirkan salah satu daripada ulama umatmu yang memang sesuai dengan perkataanmu. Maka dipanggillah oleh baginda Rasul. Siapa? Imam Ghazali. Kata Abi Hasan Asadili, yang dipilih oleh baginda Rasul, ulama di antara umat baginda Rasul adalah Imam Ghazali. Makanya kitab-kitab Imam Ghazali itu hebat. Ulama mengatakan kadal ihya ayakuna Qur'anan. Hampir saja kitab Ihya itu mirip dengan Al-Quran. Hampir saja, tapi tidak.
Kemudian Nabi Allah Musa bertanya kepada Imam Ghazali, "Man anta?" Tanya Nabi Allah Musa, "Siapa kamu?" Kata Nabi Allah Musa, "Ana," kata Imam Ghazali, "Ana Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi." Saya, kata Nabi Imam Ghazali, saya adalah Abu Hamid. Ayahnya Hamid, kunyahnya disebut, panggilannya disebut. Muhammad, nama saya Muhammad bin Muhammad, ayah saya Muhammad bin Muhammad, kakek saya Muhammad bin Muhammad, datuk saya Muhammad Al-Ghazali. Saya adalah keturunan Ghazali. At-Tusi. Kata Nabi Allah Musa apa? "Wahai Muhammad, inikah umat ulama-ulama yang engkau banggakan seperti Nabi Bani Israel?" Kemudian kata Nabi Allah Musa, "Kenapa engkau jawab seperti ini? Saya akan tanya namamu. Kenapa engkau jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi? Cukup engkau katakan saya Muhammad, sudah." Kata Nabi Allah, kata Imam Ghazali apa? "Ya Rasulullah, apakah perlu saya jawab daripada argumennya Nabi Allah Musa ini?" Kata baginda Rasulullah apa? "Fadal ya Ghazali, silahkan ya Imam Ghazali." Apa kata Nabi Imam Ghazali? "Ya kalimullah, wahai kekasih Allah, wahai orang yang nabi yang bisa berdialog dengan Allah. Bukankah Allah juga ketika bertanya nama, yang bertanya dengan di tanganmu, engkau jawab persis seperti aku?" Kata Nabi Allah Musa, "Apa?" Ketika Allah berkata kepada kamu, "Matil kabiyaminika ya Musa." Dikutip oleh Allah di Quran ini. Wahai Musa," kata Allah, "apa yang ada sedang di tanganmu sekarang ini wahai Musa?" Apa kata Nabi Allah Musa? "Hiya asaya atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'alal ganami wa liya fiha ma'aribul ukhra." Ini ya Allah, ini adalah tongkatku. Aku bisa bersandar di tongkat ini. Aku bisa menghalau ternak-ternak kambingku dengan tongkat ini. Dan aku memiliki keperluan-keperluan lagi yang lain bisa aku gunakan dengan tongkat ini. Kenapa engkau kata jawab seperti itu wahai kalimullah? Allah bertanya, apa yang ada di tangan wahai Musa? Cukup engkau jawab asaya, tongkat, sudah. Kok engkau jawab itu adalah tongkatku? Aku bisa bersandar dengan tongkat itu. Aku bisa menghalau kambing-kambingku. Dan aku punya manfaat-manfaat yang lain lagi dengan tongkat ini. Apa kata Nabi Allah Musa? "Sadaqta ya Muhammad." Benar wahai Muhammad. Ulama umatmu sama dengan para nabi Bani Israel. Jadi Nabi Muhammad jangan disamakan dengan nabi-nabi yang lain. Bukan kita untuk tidak mencintai nabi-nabi yang lain, agar kita tahu keutamaan Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain kita wajib cinta dan beriman kepada mereka semua. Tapi kita perlu tahu siapa yang paling agung di antara seluruh Nabi Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita pikirkan, kita tanamkan di dalam hati, agar tumbuh di dalam hati kita kecintaan kepada baginda Rasul. Kata sahibul hajat, sahibul bait tadi apa? Mau-WA saya, "Ustadz, sebenarnya saya diadakannya acara seperti ini bukan untuk hanya sekedar merayakan kelahiran baginda Rasul saja. Saya berharap Ustadz yang hadir ini tumbuh di dalam hati mereka kecintaan kepada baginda Rasul." Maka saya jawab, insya Allah Haji, bukan tumbuh saja, akan berbuah dan berkembang kecintaan tersebut dan berakar tertancap di dalam hati sehingga mau menjalankan syariat baginda Rasul dengan sebenar-benarnya. Semoga niat baik sahibul hajat beliau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi salah satu orang yang berada di bawah barisan baginda Rasul. Adam wadunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah wala fakhar. Kata Nabi, Adam dan seluruh orang-orang yang ada di bawah Adam, artinya sampai kepada kita, di bawah benderaku di hari kiamat. Itu bukanlah suatu kebanggaan. Kata baginda Rasul, Rasul menampakkan kemuliaan beliau di hadapan seluruh manusia
Adam dan seluruh yang ada di bawah Adam berada di bawah naungan benderaku di hari kiamat. Itu bukanlah suatu kebanggaan, bukan sombong kata baginda Rasul. Karena tahadutsan bin ni'mat wa amma bin ni'mati rabbika fahaddits. Boleh kita menceritakan nikmat kepada orang-orang agar kita bisa mensyukuri nikmat tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Nabi kita Nabi Muhammad itu pernah menangis di hadapan para sahabatnya. Nabi berkata apa? Wa syauqah ila ikhwani. Aduhai rindunya aku kepada saudara-saudaraku. Jadi ibu-ibu, ada yang dianggap oleh baginda Rasul saudara dan dirindukan oleh baginda Rasul. Semoga kita termasuk orang yang dirindukan oleh baginda Rasul. Kemudian sahabat berkata kepada baginda Rasul, alasna ikhwanuka ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudara engkau wahai Rasul? Apa kata baginda Rasul? La bal antum lastum ikhwani. Tidak kata baginda Rasul, kalian bukan saudara-saudaraku. Bal antum ashabi. Akan tetapi engkau kalian wahai sahabatku adalah sahabatku. Radhiyallahu anhum maradu'an. Yang sudah diridhai oleh Allah dan Allah ridha. Dan mereka ridha kepada Allah, Allah ridha kepada mereka. Engkau bukan saudaraku kata baginda Rasul, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Sahabat bertanya, man ikhwanuka ya Rasulullah? Siapa saudaramu yang engkau rindukan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ikhwani hum gaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni. Apa kata baginda Rasul? Saudara-saudaraku yang aku rindukan itu wahai sahabatku adalah sekelompok gaum, sekelompok orang yang hidup di akhir zaman. Mudahan kita termasuk. Yu'minu nabi, mereka beriman kepada aku wahai sahabatku, walam yarauni, walaupun mereka tidak melihat kepadaku. Kita belum ditakdirkan oleh Allah bisa melihat jasad dan wujud dan ketampanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi kita dirindukan oleh baginda Rasul. Semoga termasuk kita yang dirindukan oleh baginda Rasul. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah itu sangat tampan. Kalau Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketampanannya bisa membuat tangan perempuan-perempuan di zaman tersebut terhiris-hiris. Tapi ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membuat hati yang terhiris-hiris. Apa kata Imam Bajuri di dalam sarahnya Burdah? Li'anna jamilahu gad sutira bihaibatihi wa bijalalihi. Nabi Muhammad itu ketampanannya mengalahkan Nabi Yusuf, tapi ketampanannya dibungkus oleh Allah dengan haibah dan keagungan yang luar biasa. Sehingga dalam riwayat tidak ada satupun yang berani memandang Nabi Muhammad itu dengan lama. Lihat sebentar langsung menundukkan kepala. Kenapa? Haibah dan keagungan yang ada di wajah baginda Rasul. Kalau ketampanan jangan dikisah. Bulan purnama saja cemburu dengan baginda Rasul. Yagaru badru min husni wajhihi tahayyaratil albab fi husni ma'nahu. Kata Habib Ali Habsyi dalam Maulid Simtudurar, bulan purnama saja cemburu dengan ketampanan baginda Rasul. Kenapa sebabnya? Pernah di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena orang-orang Arab itu di zaman dulu tidak ada hiburan yang banyak membuat orang berkumpul semuanya, kecuali setelah melihat bulan purnama. Bukan bulan gerhana. Kalau gerhana ya muka-muka kita kayak bulan gerhana. Bulan yang gelap. Cemburu ketika orang sedang asik berkumpul menyaksikan keindahan bulan purnama di padang pasir yang tidak ada penghalang, terang benderang. Tiba-tiba Rasulullah keluar dengan sahabat Anas. Keluar di tengah-tengah orang berkumpul lihat bulan purnama, yang asalnya memandang bulan purnama berpindah pandangan ke wajah Rasul.
Cemburu bulan purnama kata Al-Habsyi. Kenapa? Yang asalnya orang bangga dengan keindahan bulan purnama berpindah dengan ketampanan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memancarkan cahaya. Nabi Muhammad adalah orang yang tampan, yang indah disifati. Maka kata Imam Busiri, fahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu summastafahu habiban bari'un nasami munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira munqasimi. Kata beliau, fahwalladzi tamma ma'nahu wa suratuhu. Nabi Muhammad adalah orang yang sempurna ma'nahu, akhlaknya, wa suratuhu, dan ciptaannya. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas khuluqan wa khalqa. Nabi Muhammad itu ibu-ibu paling tampan, paling bagus, paling indah akhlak dan ciptaannya. Maka saking bagusnya, tampannya wajah baginda Rasul, seorang penyair mengatakan, khuliqta mubara'an min kulli aibin ka'annaka kad khuliqta kama tasya'u. Engkau wahai Muhammad diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bebas dari setiap aib dan kekurangan. Seakan-akan engkau diciptakan semaumu wahai Muhammad. Dari segi akhlak baginda Rasul akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Sehingga kata Habib Ali Habsyi apa? La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Tidak pernah berbuat, tidak pernah berbicara kecuali yang baik. Makanya pekerjaan Nabi Muhammad kalau kita tiru dapat pahala. Siwak, masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan, masuk rumah kaki kanan, keluar rumah kaki kiri, memakai pakaian sebelah kanan dulu, melepas sebelah kiri, pas ketepatan kebelet lupa mana kanan mana kiri. Ini baginda Rasul la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Pekerjaannya baik, ucapannya baik. Maka menjadilah hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apabila kita baca mendapat pahala. Apabila berpedoman dengan hadis Rasul akan menjadi penghuni surga. Inilah perkataan baginda Rasul. Tidak pernah terucap sedikit pun yang kotor. Tidak pernah berbicara yang jelek. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Akhlaknya di atas segalanya. Rasul itu pernah dikasih orang anggur. Orang miskin punya tanaman sedikit, tanaman anggur. Pas ketepatan panen, dia berniat, ini panen yang pertama. Aku tidak mau mencicipi anggur ini, maka Rasul yang akan mencicipi terlebih dahulu. Dibawalah anggur tadi ke hadapan Rasulullah. Langsung dikasihkan kepada Rasul, dimakan. Ya Rasulullah, ini adalah anggurku panen yang pertama. Aku tidak mau mencicipi terlebih dahulu ya Rasul, engkau lebih dahulu yang mencicipi. Maka kata Rasul, ayo mana anggurnya? Dimakan oleh baginda Rasul dengan senang, dengan lahap. Nikmat Rasul makan anggur tersebut. Sampai-sampai yang memberi itu, alhamdulillah Rasulullah senang dengan pemberian saya. Sahabat di samping satu pun tidak dikasih anggur tadi. Sampai habis Rasulullah makan. Pulang orang tadi dengan senang hatinya. Terima kasih kata Rasul atas kebaikanmu. Pulang orang tadi. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya engkau makan tidak bagi-bagi. Wong biasanya engkau sedikit dibagi banyak, apalagi ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dengarkan dulu. Sebenarnya enggak ya Rasul, anggurnya enak, engkau makan, wajah engkau itu menikmati enaknya anggur tadi. Enggak, kata Rasulullah. Begini, sebenarnya anggur yang aku makan itu rasanya kecut. Kata Rasul, aku menunjukkan kepada orang yang mengasihi ini agar tidak kecewa. Aku paksakan wajahku makan dengan nikmat, kata baginda Rasul. Takut kalau aku kasihkan kepada kalian, langsung berubah muka kalian ketika makan, kecewa orang yang engkau kasih tadi. Ini akhlaknya baginda Rasul. La yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa.
menyenangkan kepada orang yang dikasih. Tidak mau mengecewakan, menyakiti hati orang itu tidak mau Rasulullah. Perhatian Rasul itu luar biasa. Jangankan kepada orang Islam, orang kafir Nabi perhatian. Lihat, sampeyan ibu-ibu kalau dikasih orang buah yang kecut, kira-kira apa? Langsung SMS. Nanti jangan dikasih lagi, mau kecut rasanya dikasihkan ke saya. Ya, Rasul itu jangankan kepada orang Islam, orang kafir perhatian. Ini terus apa tidak? Terus apa terus? Saya minum dulu. Ya, sedikit lagi kita tutup nanti. Alhamdulillah. Rasulullah itu jangankan kepada orang Islam, sama orang kafir saja perhatian. Pernah suatu ketika ada jenazah dibawa, ditandu sebuah jenazah. Rasulullah berdiri langsung. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, hada janazatu Yahudi. Kenapa engkau berdiri? Ya Rasulullah, ini jenazahnya orang Yahudi. Kok engkau berdiri wahai Rasul? Kan sabda Rasul apa? Idza ra'aitumul janazah fagumu. Wa man tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a. Kalau engkau lihat orang sedang membawa jenazah, maka yang duduk ayo berdiri. Lewat di rumah kita sedang duduk berdiri. Jadi ibu-ibu kalau ada jenazah di depan rumahnya dibawa, berdiri, jangan duduk. Sebagai penghormatan kepada manusia. Oh, Nabi saja sama orang kafir berdiri. Wa man tabi'aha fala yajlis hatta tudha'a. Barang siapa yang ikut ke kuburan jangan duduk dulu, kecuali kalau mayitnya sudah ditaruh diletakkan. Oh, mayitnya masih dibawa langsung duduk, merokokan lagi. Nantilah ada waktunya duduk nanti. Syariat itu membuat peraturan itu agar kita menjadi orang hidup barokah. Apalagi membawa mayit cerita tanah lah, cerita sawit lah, cerita tetangga lah beli baju. Padahal kan orang membawa jenazah itu tidak ada zikir yang khusus, diam. Maka dibuatlah oleh ulama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di Jawa itu seperti itu. Ketimbang diam lebih baik zikir. Gitulah. Maksudnya bukan ketimbang diam, ketimbang ngomong dunia, cerita-cerita yang tidak karuan, lebih baik membawa sambil berzikir. Karena orang mati itu sebagai pelajaran bagi kita. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, ini jenazah Yahudi, kenapa engkau berdiri? Kata baginda, bukankah yang menyambut nyawanya itu malaikat Israel? Dan yang dicabut ini juga manusia. Waqad karramna bani Adam. Sudah kami muliakan anak Adam. Rasulullah menangis ketika mendengar jenazah Yahudi. Ya Rasulullah, kenapa? Aku mendengar itu jenazah Yahudi. Iya ya Rasulullah, nangis Rasulullah. Ya Rasulullah, untuk apa ditangisi? Oh, jenazah Yahudi. Jenazah orang yang tidak beriman kepada Allah, memusuhimu. Apa kata baginda Rasul? Nafsun atslafat minni famata ghaira islah fayadkhulun nar. Yang aku tangisi itu bukanlah dia itu orang Yahudi. Yang aku tangisi satu nyawa yang luput dari aku ajak untuk memeluk Islam, beriman kepada Allah, sehingga dia mati dalam keadaan Yahudi, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Lihat baginda Rasul, perhatian baginda Rasul. Jangankan kepada orang Islam, kepada orang Yahudi saja Nabi perhatian. Padahal Nabi itu dalam riwayat diludahin, kotoran ditaruh di badannya. Pernah Nabi itu ditampar sampai Nabi itu patah giginya. Nabi dikatakan tukang sihir. Sabar Nabi, supaya sampai syariat ini kepada kita. Maka janganlah kita tidak jalankan syariat baginda Rasul. Yuk kita jalankan sedikit demi sedikit. Salat laksanakan, agar kita menjadi disenangi oleh baginda Rasul, agar kita menjadi orang yang dibanggakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Bapak Ibu, hidup kita di dunia adalah gambaran nanti kita di akhirat.
Maka barang siapa yang menjadikan sisa umurnya untuk baginda Rasul, untuk Allah, maka ia akan menjadi orang yang bahagia. Mari kita berpikir, berapa banyak sudah orang yang mendahului kita, berapa banyak sudah orang yang meninggalkan kita, dan kita pun akan mengalami seperti itu. Yang menjadi pertanyaannya, mungkinkah kita ini meninggal dalam keadaan membawa iman? Mungkinkah kita meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Mungkinkah kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Naudzubillah min dzalik. Man amina imanuhu suliba illa qad suliba. Siapa orang yang merasa aman, dia tidak bakalan imannya dicabut oleh Allah. Lihat nanti di akhir hayatnya, iman yang akan dicabut oleh Allah. Artinya apa? Dia tidak akan menjadi hamba yang taat kepada Allah kalau dia merasa orang yang selamat terus. Maka kata baginda Rasul, wa idza sa'altallah fas'alil husnal khatimah. Itu yang menentukan kita. Innamal amru bi khawatimiha. Perkara kita di dunia ini tergantung akhirnya kita. Maka kalau kita meminta kepada Allah, janganlah tidak meminta meninggal dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang baik. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah. Bijahi walid Fatimah, umnun bi husnil khatimah. Umnun bi husnil khatimah. Berkat abahnya Fatimah ya Allah, berikanlah kami anugerah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman dan Islam kita, dan menjaga anak-anak kita, keluarga kita daripada meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, dan mudah-mudahan kita semua meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan anak yang beriman, yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita di hari kiamat berada di barisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya kalau ada yang baik itu dari Allah, kalau ada kesalahan itu murni dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.